Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan metode BST dan AVL. Saya Dina Jayanti dengan nomor NPM 084 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Lingga Octavia Senturi dengan NPM 2308101027. Kami memilih studi kasus turnamen catur karena sederhana dan struktur. Pada bentuk AVL 3 dengan format eliminasi atau round robin. Kemudian data stabil karena jumlah peserta tetap selama turnamen, memaksimalkan efisiensi AVL 3. Kemudian mudah dipahami, tidak memerlukan data atau fitur kompleks seperti statistik permainan. Kemudian yang terakhir, universal. Catur adalah olahraga yang dikenal luas, mudah dimengerti oleh berbagai kalangan. Kami menggunakan bahasa C untuk program kami. Nah, program ini memanfaatkan BST dan AVL untuk mengelola data peserta dengan penyimpanan permanen. Fitur seperti penyeimbangan pohon atau AVL, pencarian, dan penghapusan data membuatnya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi. Perbedaan dari program BST dan AVL, yaitu BST tidak menjaga keseimbangan pohon, kemudian mendukung penghapusan data. Jika AVL menjaga keseimbangan dengan rotasi otomatis, tetapi AVL tidak mendukung penghapusan data. Fitur dari program kami yaitu insert atau menambahkan data peserta, delete atau menghapus data peserta, tapi ini hanya untuk BST, kemudian search atau mencari data peserta berdasarkan ID, tetapi ini juga hanya untuk BST. Kemudian view atau menampilkan data peserta, kemudian menghitung jumlah node atau peserta di pohon, menghitung kedalaman pohon, dan memvalidasi keseimbangan pohon, ini hanya untuk AVL. Kemudian program mendukung pengelolaan data yang disimpan secara permanen di file eksternal, yaitu data bst.txt untuk BST dan data AVL.txt untuk AVL, sehingga data tidak hilang saat program ditutup. Oke, selanjutnya input BST dan AVL. Struktur node untuk BST-nya itu akan menggunakan char, yaitu untuk nama, lalu integernya itu ID. Nah, di sini memakai tipe struct. Lalu struk node untuk BST-nya sama dengan struktur node untuk BST juga. Lanjut, fungsi dari membuat node untuk BST ini untuk menampilkan atau menambahkan sebuah database, sama juga dengan fungsi membuat node untuk AVL. Lanjut, operasi dalam BST yaitu untuk menambahkan node-nya. Fungsi menambahkan node ke dalam BST untuk menambahkan sebuah database, yaitu nama dan ID-nya. Nanti jika kita outputnya akan keluar beserta ID dan nama tersebut sudah ada. Lalu untuk mencari node di dalam BST-nya akan muncul ID yang akan kita cari. Lanjut, untuk menghapus node di dalam BST-nya ini kita menggunakan delete, yaitu dengan root integer ID-nya. Nah, kita akan menghapus node-nya ini dengan menggunakan ID. ID-nya akan kita munculkan dan ID tersebut, database tersebut akan berhasil dihapus. Lalu menampilkan BST-nya itu atau inode traversal. Kita akan print sebuah ID-nya, akan menampilkan database yang kita cari. Lalu untuk menghitung jumlah node atau peserta yang kita sudah daftarkan atau kita tambahkan dengan menggunakan kode 1 plus bet. Lalu untuk menghitung kedalaman pohon ini fungsinya apakah
tree yang kita gunakan itu seimbang atau tidak. Selanjutnya ada operasi AVL. Di operasi AVL ini kita mendeklarasikan fungsi mendapatkan tinggi not. Fungsi ini mengembalikan tinggi dari not AVL. Jika not kosong, tinggi adalah 0. Kemudian ada fungsi rotasi kanan. Nah, fungsi ini melakukan rotasi kanan pada not Y untuk menjaga keseimbangan AVL tree. Kemudian fungsi rotasi kiri, sama halnya dengan rotasi kanan tadi, fungsi ini melakukan rotasi kiri pada not X untuk menjaga keseimbangan AVL tree. Kemudian fungsi mendapatkan faktor keseimbangan. Fungsi ini menghitung balance faktor sebuah not dengan rumus balance sama dengan height, not left, height, not right. Selanjutnya ada fungsi menambahkan not pada AVL. Di fungsi ini jika not kosong, buat baru. Kemudian bandingkan ID untuk menentukan posisi kiri atau kanan. Setelah menambahkan not, perbarui tinggi dan periksa keseimbangan. Kemudian melakukan rotasi jika AVL tree menjadi tidak seimbang. Selanjutnya ada fungsi menambahkan AVL in order traversal. Pada fungsi ini akan menampilkan isi AVL tree dalam urutan in order traversal. Cara kerjanya mengunjungi subtree kiri, cetak not, lalu kunjungi subtree kanan. Kemudian ada menghitung jumlah not dalam AVL tree. Cara kerjanya rekursif tambahkan 1 untuk not saat ini dengan jumlah not di subtree kanan dan kiri. Selanjutnya menghitung kedalaman AVL tree. Cara kerjanya rekursif, cari kedalaman maksimum antara subtree kiri dan kanan lalu tambahkan 1. Kemudian fungsi validasi keseimbangan AVL. Nah, ini memvalidasi apakah AVL tree seimbang. Cara kerjanya pastikan faktor keseimbangan pada not antara min 1 hingga 1. Validasi subtree kiri dan kanan secara rekursif. Selanjutnya menyimpan dan memuat BST dan AVL. Fungsi ini menyimpan BST ke file dalam urutan preorder traversal. Kemudian ada fungsi untuk menyimpan dan memuat BST dan AVL. Lalu menyimpan BST ke file preorder traversal. Cara kerjanya yaitu menulis data not saat ini ke file. Kemudian rekursif ditulis subtree kiri dan kanan. Kemudian fungsi untuk menyimpan dan memuat BST dan AVL. Kemudian ada fungsi untuk menyimpan dan memuat BST dan AVL. Kemudian fungsi ini untuk menyimpan BST ke file dalam urutan preorder traversal. Cara kerjanya yaitu untuk menulis data not saat ini ke file. Kemudian rekursif tulis tree kiri dan kanan. Lalu menampilkan visualisasi tree. Nah, di sini sebelah kiri bisa dilihat fungsi ini menampilkan BST dalam bentuk visual hierarki dengan identasi. Cara kerjanya rekursif menampilkan subtree kanan terlebih dahulu. Kemudian mencetak not dengan identasi berdasarkan kedalamannya. Kemudian rekursif menampilkan subtree kiri. Di sebelah kanan ada menampilkan visualisasi tree AVL. Fungsi ini menampilkan AVL tree dalam bentuk visual hierarki dengan identasi. Sama dengan fungsi BST tadi, tetapi ini untuk AVL tree. Selanjutnya ada fungsi memuat BST dari file. Cara kerjanya membaca setiap baris file, kemudian membuat not BST baru menggunakan data tersebut dan ditambahkan ke tree. Kemudian ada fungsi menyimpan AVL ke file preorder traversal. Fungsi ini menyimpan AVL tree ke dalam file dalam urutan preorder traversal. Mirip dengan fungsi menyimpan BST tadi, tetapi ini untuk AVL tree. Kemudian fungsi memuat AVL dari file. Cara kerjanya mirip dengan yang BST tadi, tetapi menggunakan fungsi insert AVL. Selanjutnya kita membahas inline atau program utama. Seperti yang dilihat di kiri, seperti yang dapat dilihat BST node dan AVL node. Fungsi ini memuat data dari file BST data.txt untuk BST dan AVL data.txt untuk AVL tree. Kemudian menampilkan menu utama dengan opsi yaitu 1 BST, kedua AVL, ketiga visualisasi BST, keempat visualisasi AVL, yang kelima keluar. Kemudian sekian pilihan ini adalah untuk memproses input pengguna berdasarkan menu pilihan.
Jadi alur programnya nanti AVL dan BST dibangun dengan fungsi insert AVL atau insert BST, kemudian data dapat disimpan atau dimuat dari file menggunakan fungsi save dan load. Kemudian struktur AVL tree selalu dijaga agar tetap seimbang menggunakan notasi otomatis. Kemudian juga program ini menyediakan visualisasi yang mempermudahkan pengguna memahami struktur data dalam bentuk pohon. Oke, selanjutnya case BST-nya. Nah, di dalam program ini menu BST-nya yaitu pertama menambahkan peserta, yang kedua menghapus peserta, yang ketiga mencari, keempat menampilkan, kelima jumlah peserta tersebut, yang keenam mengetahui kedalaman pohon, yang ketujuh kembali. Nah, di sini jika kita memilih yang pertama atau tambah peserta, nanti kita akan memasukkan ID dan namanya, lalu akan berhasil menambahkan peserta dengan ID dan nama. Yang kedua, jika kita ingin menghapus, nanti kita akan disuruh mengklik ID yang kita ingin hapus dan lalu ID tersebut berhasil terhapus. Lalu jika kita ingin mencari, kita akan mengklik ID yang kita ingin cari. Jika ID tersebut tidak ada di dalam daftar peserta, maka akan muncul tidak ditemukan. Selanjutnya seperti itu juga. Oke, case dalam AVL. Menu yang kita gunakan dalam AVL itu yang pertama menambahkan peserta, yang kedua menampilkan, yang ketiga jumlah peserta, yang keempat kedalaman pohon tersebut, yang kelima validasi keseimbangannya, yang keenam kembali. Nah, sama seperti case PTS tadi, di sini kita akan memilih tambah peserta, nanti kita akan disuruh untuk membuat namanya, lalu ID-nya. Nanti nama peserta tersebut akan terdaftar. Yang kedua, jika kita memilih tampilkan sebuah peserta, akan muncul tampilan peserta yang sudah kita daftar. Yang ketiga, jumlah peserta ini akan tampil dengan tambah peserta yang kita simpan. Yang keempat, kedalaman pohonnya. Nah, di dalam kedalaman pohon ini berapa jumlah yang kita tambahkan ke dalam peserta yang sudah kita simpan, maka segitulah kedalaman pohonnya. Lalu untuk mengetahui validasi keseimbangan dalam tree ini akan muncul pohon AVL-nya valid atau seimbang, atau juga tidak seimbang. Lanjut. Program utama itu. Lalu kita akan memunculkan visualisasi BST, visualisasi AVL. Lalu kita keluar dari program untuk menyimpan sebuah file tersebut. Kita akan menggunakan BST data txt ini di dalam BST. AVL data txt ini kita gunakan untuk menyimpan di dalam AVL. Outputnya yaitu BST dan AVL. Nah, menu yang kita gunakan di dalam BST dan AVL ini, yang pertama BST, kedua AVL, yang ketiga visualisasi BST-nya, yang keempat visualisasi AVL, yang kelima keluar. Nah, visualisasinya kan muncul seperti ini dalam outputnya, seperti database yang sudah kita gunakan atau kita tambahkan, yaitu yang berjumlah seperti ini. Jikalau nilai tersebut kecil, maka dia akan ke kiri, tetapi jika dia nilainya besar, dia akan ke kanan. Sama juga dengan visualisasi AVL.
Nah, menu pada BST yang akan keluar dari outputnya itu yaitu pertama tambah peserta, yang kedua hapus peserta, yang ketiga cari peserta, yang keempat menampilkan peserta, yang kelima jumlah peserta, yang keenam kedalaman pohon, lalu kembali. Untuk APL yang pertama menambahkan peserta, yang kedua menampilkan, yang ketiga jumlah peserta, yang keempat kedalaman pohon, yang kelima validasi keseimbangan, yang keenam kembali. Lanjut BST atau binary search tree. Nah, insert ini kita akan menambahkan sebuah peserta. Jika kita memberikan nambah, maka kita akan disuruh untuk menambahkan nama lalu ID. Nanti outputnya akan muncul berhasil menambahkan sebuah peserta dengan ID. Itu contohnya namanya Nana dan ID-nya 4. Lalu untuk memilih tambah peserta kembali dan nama itu kita kembalikan lagi, maka akan muncul ID-nya sudah ada. Yang kedua, delete. Delete ini berguna untuk menghapus sebuah data yang ingin kita hapus. Seperti ID yang akan dihapus itu yaitu 1, nanti muncul peserta dengan ID 1 berhasil dihapus. Lalu jika kita ingin menghapus data yang tidak ada di dalam program kita, maka munculnya peserta dengan ID 1 tidak ditemukan. Selanjutnya ada input delete. Di sebelah kanan itu jika kita memilih pilihan 2 yaitu hapus peserta, kemudian pilih ID yang akan dihapus, contoh saja 1, kemudian akan muncul pesan peserta dengan ID 1 berhasil dihapus jika ada ID 1 di peserta. Kemudian sebelah kanan sini, karena yang tadi 1 sudah berhasil dihapus, jika kita memasukkan ID 1 lagi, maka akan muncul peserta dengan ID 1 tidak ditemukan. Karena seperti yang kita ketahui, peserta dengan ID 1 sudah dihapus. Selanjutnya ada output search atau mencari. Contoh saja di sebelah kiri, kita pilih opsi nomor 3 yaitu cari peserta, kemudian masukkan ID yang akan dicari, contoh saja 16. Jika peserta dengan ID 16 ada, maka akan muncul pesan ditemukan ID dengan nomor 16 dengan nama Leona. Nah, di sebelah kanan sini, jika kita memilih ID contoh saja 2, tetapi peserta dengan nomor ID 2 tidak ada, maka akan muncul pesan peserta tidak ditemukan. Selanjutnya ada output view atau tampilkan semua peserta. Seperti yang di sini dapat dilihat, akan memunculkan semua daftar peserta di BST. Selanjutnya jumlah not atau peserta. Kita menambahkan fitur untuk tampilkan jumlah not atau jumlah peserta. Jika kita memilih pilihan 5 yaitu jumlah peserta, maka akan menampilkan jumlah not yaitu 12, artinya ada 12 peserta. Seperti yang dilihat di view tadi, ada 12 ID dan 12 nama. Selanjutnya ada kedalaman pohon. Ini kami juga menambahkan fitur kedalaman pohon supaya kita bisa ketahui kedalaman pohon di BST kami. Contoh saja kita mengimport pilihan 6 yaitu kedalaman pohon, maka akan memunculkan kedalaman pohon 6. Selanjutnya ada output of BL3. Yang pertama di sini ada insert atau tambah peserta. Ini kurang lebih sama dengan BST tadi. Jadi jika kita pilih input 1, kita memilih angka 1 yaitu tambah peserta, maka akan memunculkan tuliskan nama peserta, kita tuliskan contoh saja Yaya, kemudian ID-nya kita beri ID 27. Kemudian akan memunculkan pesan berhasil menambahkan peserta dengan ID 27
dan namanya ya. Di sebelah kanan, jika kita pilih angka 1, kemudian memasukkan nama, lalu ID. Nah, di sini jika kita sebelumnya pernah menentukan ID 21 seperti ini, maka akan muncul kesalahan peserta dengan ID 21 sudah ada, karena tadi kita sudah menginputkannya. Lanjut dalam view ini kita gunakan untuk menampilkan peserta. Contohnya, peserta dalam AVL ini ada 5. Nah, yang kita daftarkan itu akan muncul dalam tampilan peserta. Selanjutnya jumlah not. Kita akan mengklik nomor 3, yaitu jumlah notnya itu karena jumlah notnya ada 5, sama seperti yang data yang kita buat, kita tambahkan ke dalam program. Lanjut kedalaman pohonnya. Kedalaman pohon ini yaitu 3. Keseimbangan pohon dalam menu APL ini akan muncul pohon APL valid dan seimbang. Lanjut kesimpulan dalam program ini yaitu struktur data binary search tree atau BST dan APL tree untuk mengelola data peserta berdasarkan ID dan nama. Program ini mendukung sebuah operasi seperti menambahkan, mencari, menampilkan, menghitung jumlah not, dan menghitung kedalaman pohon pada BST dan APL. Lalu memvalidasi keseimbangan untuk APL tree dan menyimpan dan pemuatan data dari ke file. Kesimpulannya yaitu program ini memanfaatkan struktur data pohon untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien dengan fitur keseimbangan pada APL tree untuk memastikan perform optimal. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.